Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas besar praktikum sistem tenaga elektrik kelompok D28. Di sini kelompok kami ada beranggotakan 3 orang. Dengan anggota Febri Sihaluho dengan NIM 123130072, Andika Dimas Aprilio 123130073, dan saya sendiri Wahyu Mukrodi dengan NIM 123130074. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Febri Sihaluho. Dipersilakan. Yang pertama adalah latar belakang. Faktor daya sering kurang diperhatikan, padahal banyak peralatan seperti motor induksi yang bersifat induktif yang dapat menurun. Saat faktor daya turun, arus jaringan naik, transformator bekerja lebih berat, rugi-rugi daya dapat bertambah dan tegangan bisa menurun. Pemasangan kapasitor menjadi cara sederhana dan efektif untuk memperbaikinya, karena dapat mengurangi arus, meningkatkan faktor daya, serta menstabilkan tegangan. Dengan bantuan simulasi di etap, kondisi ini dapat dilihat secara langsung melalui pemodelan jaringan sederhana, menentukan kapasitor yang sesuai, dan mengamati penurunan rugi daya, serta peningkatan kualitas tegangan setelah koreksi dilakukan. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, berapa faktor daya arus sistem sebelum koreksi. Yang kedua, berapa total daya aktif, reaktif, dan semu dari beban. Yang ketiga, berapa kebutuhan kapasitor untuk mencapai faktor daya target. Yang keempat, bagaimana perubahan arus, tegangan, dan rugi daya sebelum dan sesudah pemasangan kapasitor. Dan yang terakhir, apakah koreksi faktor daya dapat membuat sistem menjadi lebih efisien? Selanjutnya ada dasar teori. Pertama, daya aktif atau P adalah daya yang benar-benar digunakan untuk melakukan kerja nyata seperti menggerakkan motor atau menyalakan lampu. Yang kedua, daya reaktif atau Q dibutuhkan untuk membentuk medan magnet pada beban induktif dan medan listrik pada beban kapasitif. Yang ketiga, ada daya semu atau S, merupakan gabungan dari daya aktif dan daya reaktif. Kemudian ada faktor daya, yaitu perbandingan antara daya aktif dan daya semu. Semakin besar faktor daya, semakin efisien energi digunakan. Bila faktor daya rendah, berarti banyak energi hilang sebagai daya reaktif. Kapasitor bekerja dengan memberikan daya reaktif, kapasitif, yang berlawanan dengan gaya reaktif induktif. Sehingga ketika kapasitor dipasang, nilai Q induktif menurun, arus berkurang, dan faktor daya meningkat. Inilah konsep dasar koreksi faktor daya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada data sistem yang akan digunakan untuk simulasi di etap, di mana komponennya ada sistem sumber, short circuit table, transformator, dan menggunakan dua kabel dari 20 kV ke trafo dan kabel 0,4 kV ke panel, di mana spesifikasi masing-masing data ada seperti pada tabel. Kemudian di sini menggunakan panjang kabel 20 kV menuju transformator dengan panjang lebih kurang 200 meter. Lalu kabel 0,4 kV menuju panel distribusi dengan panjang lebih kurang 30 meter. Di mana semakin panjang kabel, maka akan semakin besar resistansi dan reaktansi yang akan muncul. Panjang kabel berdampak langsung pada rugi-rugi daya, di mana I kuadrat R dan drop tegangan. Oleh karena itu, panjang kabel menjadi parameter penting dalam simulasi etap. Selanjutnya ada perhitungan manual. Total daya aktif sistem dihitung sebesar 114 kW berdasarkan variasi beban dari digit NIM terakhir kami, yaitu 72, 73, dan 74. Total daya reaktif sistem sebesar 92,91, sehingga faktor daya awal adalah 0,775. Dengan PF target 0,95, dihitung kebutuhan kapasitor menggunakan rumus QC sama dengan P tan T1 dan tan T2. Hasil perhitungan menunjukkan kapasitor yang dibutuhkan sebesar 55,44 kV. Setelah dipasang, kapasitor PF sistem meningkat mendekati 0,95 sesuai target.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Nah, berikut ini adalah simulasi atau diagram single line diagram. Nah, di single line diagram ini terdapat beberapa komponen. Seperti ini adalah sumber dari semua arus yang memasok daripada kelima beban ini. Nah, untuk sumber ini kita setting sebesar 200 megavolt ampere, yang dimana itu akan memasok semua jaringan yang ada pada single line diagram ini. Kemudian untuk busnya, di sini bus kita memakai rating yaitu 20 kilovolt. Nah, setelah dari bus 1 maka akan menuju ke kabel yang sepanjang 200 meter, kemudian akan masuk ke trafo. Nah, di dalam trafo ini rating yang kita gunakan adalah 500 kilovolt ampere, yang dimana itu akan memasok ke kelima beban yang ada. Nah, di sini ada beban pertama. Beban pertama itu memerlukan 32 kilowatt. Nah, 32 kilowatt ini sudah kita tambahkan dengan NIM terakhir daripada anggota kelompok yang lain. Sama juga dengan beban-beban yang lain telah ditambahkan. Maka setelah itu kita akan melihatlah atau mengcompile daripada hasil single line diagram kita. Nah, dapat dilihat teman-teman, ini adalah rating-rating setelah kita compile hasil dari single line diagram. Di sini ada daya aktif, daya reaktif, kemudian juga ada daya semu. Nah, untuk teman-teman agar memudahkan membaca yang mana itu daya reaktif, yang mana itu daya aktif, dan yang mana itu daya semu, itu di etap ini sudah menyediakanlah terkait bagaimana cara membaca agar lebih mudah. Nah, kita lihat bersama di layar ada report manager. Kemudian teman-teman pencet. Nah, di sini terdapat banyak pilihan data yang bisa kalian ambil, teman-teman. Di sini kita pakai load flow report, kemudian klik summary, loss, dan summary. Kemudian di OK. Oke, di sini dapat terlihat daripada hasil report yang telah kita dapat dari single line diagram tadi. Dari data ini, teman-teman bisa menentukan daripada daya aktifnya berapa, daya semunya berapa, dan daya reaktifnya berapa. Setelah itu, kalian juga bisa menentukan nilai PF-nya. Nah, di sini. Mungkin sekian untuk simulasi daripada single line diagram di etap. Kemudian kita akan balik ke PPT. Nah, dari hasil simulasi single line diagram di etap tadi, kita mendapatkan beberapa data. Yang pertama, faktor daya meningkat dari 0,92 menjadi 0,99 setelah pemasangan kapasitor. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah pada rangkaian itu terjadi yang namanya leading, yang dimana kita menambahkan nilai kapasitor itu sesuai dengan perhitungan yang telah kita lakukan. Maka nilai yang kita inputkan di kapasitor itu adalah 1 dikali 55,44 yang menghasilkan nilai PF-nya menjadi 0,99. Kemudian yang kedua yaitu arus sistem menurun daripada 4,9 ampere menjadi 4,5 ampere sehingga beban menjadi lebih ringan. Kemudian yang ketiga, tegangan bus meningkat dari 99,038% menjadi 99,705%, yang menunjukkan profil tegangan lebih stabil.
Kemudian rugi daya real dan reaktif mengalami sedikit penurunan, menunjukkan peningkatan efisiensi. Yang kelima yaitu SLD menunjukkan perubahan aliran daya setelah penambahan kapasitor. Nah, kesimpulannya adalah faktor daya awal yaitu sebesar 0,775 dan untuk memperbaikinya hingga 0,95 diperlukan kapasitor 55,44 kVAR, yang dimana sebenarnya berlebihan, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kemudian yang kedua, simulasi etap membuktikan bahwa faktor daya meningkat setelah pemasangan kapasitor. Kemudian arus sistem menurun sehingga beban jaringan berkurang dan efisiensi meningkat. Yang keempat yaitu tegangan bus naik mendekati nilai nominal menunjukkan perbaikan kualitas tegangan. Yang kelima yaitu meskipun penurunan rugi daya tidak besar, sistem menjadi lebih stabil dan lebih efisien. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok D28. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata atau kekurangan dalam mensimulasikan etap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.